Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, para qari dan qari'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dengan channel Kang Ridwan Jalil. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang profil seorang qari legendaris yang mungkin tidak semua para qari dan qari'ah mengenal qari yang satu ini. Beliau adalah Syekh Muhammad Rifa'at. Dia seorang qari yang cacat netra alias matanya buta. Beliau Syekh Muhammad Rifa'at ini lahir di bulan Mei tahun 1882 Masehi di Kairo, Mesir ya. Pada saat usia 2 tahun dia kehilangan penglihatannya ya, dikarenakan suatu penyakit. Jadi matanya ini jadi buta. Dan ia sudah menghafal Al-Quran walaupun dalam keadaan canet ya, cacat netra. Namun dari usia 5 tahun beliau sudah menimba ilmu pengetahuan, beliau sudah menghafal Al-Quran, kemudian sudah mempelajari ilmu qiraat ya. Apalagi qiraat asaroh itu, qiraat 10, kemudian sudah mempelajari ilmu tafsir ya, ilmu nagham dan lain sebagainya. Dalam usia yang masih muda karena kecerdasannya, kemudian karena matanya buta tapi hatinya tidak buta. Jadi menghafal sangat tepat sekali. Nah, Syekh Muhammad Rifa'at ini sudah ditinggalkan ayahnya sejak umur 9 tahun ya. Dan semenjak ayahnya meninggal, dialah sebagai tulang punggung dari keluarganya, walaupun sangat muda sekali ya kan. Masih usia muda, masih anak-anak. Kemudian berkat dari keindahan suaranya, lantunan suaranya yang begitu merdu, sehingga dia sangat dinanti-nantikan lantunan bacaan Al-Qur'annya di Mesir, baik itu di masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Terutama hari Jumat ya, sebelum khatib naik ke atas mimbar, diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, Syekh Muhammad Rifa'at ini adalah qari yang selalu istiqomah melantunkan ayat Al-Quran, dan beliau mendapat tugas ya, ketika di masa remajanya mendapat tugas untuk melantunkan ayat Al-Quran ya, di Masjid Fadl Basah ya, yang terletak di kawasan Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab. Sejak saat dia melantunkan kalam ilahi di masjid dan mendapat tugas itu, dia menjadi terkenal ya, suaranya sangat dinanti-nantikan, suaranya sangat memukau, bacaannya sangat halus. Dia hafal Al-Quran, dia sangat mendalami ilmu qiraat asarah itu. Dan orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya bagaikan orang yang dahaga. Ya, apabila tidak mendengar suaranya itu merasakan dahaga, kehausan yang luar biasa. Itulah kemukjizatan Al-Qur'an dan suara yang diberikan Allah kepada Syekh Muhammad Rifa'at ini. Beliau lebih senior daripada Abdul Basit, ya, Syekh Mustafa Ismail, ya. Kemudian beliau ini menjadi model
di radio yang ketika itu baru pertama kali dilakukan, ya, diperdengarkan bacaan Al-Quran melalui radio. Dan ketika itu Presiden Jamal Abdul Nasir meminta kepadanya untuk tampil di radio memperdengarkan suaranya. Dan maka itu dia adalah qori yang paling terkenal di masanya, ya. Sehingga Syekh Al-Azhar, ya, mengemukakan bahwa secara resmi sejak dari tahun 1934, ya, beliau melantunkan tilawah Al-Quran pertama kalinya di tengah-tengah masyarakat Mesir melalui radio dan rutin. Dan bacaan melalui radio itu setiap malam Rabu dan malam Kamis. Dia rutin selama 45 menit melantunkan secara langsung bacaan Al-Quran. Dan itu didengar seluruh dunia. Bahkan beliau diundang ke luar negeri untuk membacakan lantunan kalam ilahi. Walaupun beliau seorang tunanetra. Nah, mungkin bisa kita lihat gambar beliau ini. Kemudian kita lihat dan kita dengarkan baik-baik bagaimana cuplikan dari lantunan bacaan yang indah dan merdu halus dari seorang Syekh Muhammad Rif'at, qori terbaik legendaris Mesir di zamannya, ya, di 1918 dan seterusnya. Beliau wafat setelah berusia 68 tahun. Dan mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Rif'at.
Baik, itulah tadi lantunan kalam ilahi yang dikumandangkan oleh seorang qari legendaris yang semua usianya dia persembahkan untuk melantunkan kalam ilahi. Akhlaknya baik, tutur bahasanya yang baik, dan dia sangat sederhana meskipun ketika itu dia ditawari dengan berbagai macam harta duniawi dan diminta untuk pindah ke India sehingga dapat mengajar dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di India dengan bayaran mahal ketika itu, namun dia tolak. Yang dia cari adalah bukan materi, tetapi adalah dia ingin agar mati dalam dakwahnya, agar mati dalam melantunan kalam ilahi. Maka pada saat beliau meninggal dalam kondisi sakit, tumor yang mengganas di suaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dalam keadaan beliau tidak lagi dapat melantunkan kalam ilahi, dan terakhir ada beberapa kali rekaman di radio sehingga beliau terakhir tetap melantunkan dalam kalam ilahi dengan tilawah Al-Qur'annya sampai akhirnya beliau meninggal. Itulah Syekh Muhammad Rifaat yang tentunya kita kenang sebagai guru kita, gurunya para qari dan qari'ah. Dan banyak para ulama-ulama yang mengatakan bahwa kata Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang Syekh Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa Syekh Mahmud Al-Khusari itu terkenal dengan kebagusan tajwidnya dalam membaca Al-Quran. Sementara Syekh Mustafa Ismail, kebagusan variasinya dalam membaca Al-Quran, kebagusan variasi lantunan tilawahnya dalam Al-Quran. Sementara Syekh Basit itu adalah kebagusan dan keindahan lengkingan suaranya. Tapi Syekh Muhammad Rifaat, kata Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia adalah kumpulan dari ketiga masyayikh qari-qari terkenal itu. Itulah dia, Syekh Muhammad Rifaat. Suaranya yang bagus, lembut, napasnya yang panjang, sempurna, teratur, kemudian lengkingan suaranya yang merdu, lembut, kemudian keindahan gaya dan variasinya dalam melantunkan lagu-lagu tilawah Al-Quran. Semoga ini menjadi panutan bagi para qari dan qari'ah saat ini. Pemirsa sekalian, demikian pemaparan kita tentang biografi qari legendaris Syekh Muhammad Rifaat. Dan semoga saja ilmu yang diajarkan kepada muridnya kemudian sampai kepada kita sekarang, kiranya barokah dan kiranya mendatangkan pahala, terutama bagi beliau yang sudah banyak mengajarkan nagom-nagom Al-Quran kepada murid-muridnya dan sampailah kepada kita sekarang ini. Demikian saja. Insya Allah akan kita lanjutkan membahas biografi dari para qari-qari berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.